Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GEJA Pniel Surabaya dan GEJA Anugerah Kemendung berjumpa di Gemar pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Eka Prasetya. Hari ini firman Tuhan saya ambil sesuai dengan jadwal di Gemar, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Alasannya adalah kita dipilih karena kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Dan kita juga mempunyai hubungan dan keintiman dengan Allah. Karena Kristus semuanya orang diselamatkan dan masuk dalam hidup yang kekal. Kita dipilih untuk mentaati peraturan-peraturan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan dan mempertanggungjawabkannya, karena kita adalah umat yang melayani Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kita sebagai bangsa yang terpilih karena kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus benar-benar taat dan menuruti perintahnya. Dan yang kedua, kita adalah imamat rajani. Kita dipanggil sebagai imam karena kita mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Dalam tradisi Yahudi, hanya imamlah yang bisa membawa korban persembahan kepada Allah untuk penebusan dosa. Namun sekarang kita punya hubungan yang langsung dengan Allah karena kita sudah dipulihkan. Nah, di dalam Keluaran 19 ayat 6 dikatakan demikian. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Hubungan seperti ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak berada dalam Kristus. Sebagai karyanya, kita harus bisa membawa orang lain kepada Kristus dan penyembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus di hadapannya. Sebagai imamat rajani, menunjuk kepada fungsi imam atau jembatan antara manusia dan Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya dan alat bagi orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Di dalam bahasa Yunani, kudus berarti hagios, yang berarti berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan orang lain karena kita didedikasikan untuk kehendak Allah dan pelayanan Allah sesuai standar Allah. Orang Kristen harus tampil berbeda dalam perkataan, dalam perbuatan, karena kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah bangsa yang kudus, menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi teladan sebagai bangsa yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi bangsa ini.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil berbeda ya. Kita harus mempunyai perubahan dalam kehidupan kita, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ya, kita tunjukkan kita tak umat yang kudus, yang dipilih Tuhan, yang sudah ditebus dosa kita, dan kita layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, dan yang keempat, kita adalah kepunyaan Allah. Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian juga Yesaya 43 ayat 1b, firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Orang Kristen adalah milik kepunyaan Allah. Akibatnya kita memiliki nilai yang baru yang berharga. Untuk itu kita harus menjaga diri kita sebagai umat yang khusus bagi Allah. Menjadi seorang Kristen bukan sekedar perubahan status. Ini adalah perubahan hati. Tuhan jadikan kita umatnya dan memberikan kita rahmatnya. Sebagai keluarga Kristen kita dipanggil sungguh-sungguh memaksimalkan hidup yang dianugerahkan Tuhan dengan sebaik-baiknya seperti kehendaknya, yaitu berbuah untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah menjadikan diri kami ya Bapa, bangsa pilihan-Mu, Imamat Rajani, bangsa yang kudus Tuhan. Kami percaya dalam Tuhan Yesus, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu iya dan amin yang akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau untuk menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati jemaat penyiar dan anugerah kemenang pada hari ini dalam perjalanannya. Dan juga dalam langkahnya Tuhan. Biarlah semuanya Kau buat berhasil pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.